Hai, apa kabar Sobat Konata? Kali ini bersama saya, Guanya lagi Nura Herjuna Adinugroho di acara Konata Caria. Kali ini saya akan membahas tentang tempat bersejarah di kota Solo, yaitu Pura Mangkunegaran. Yuk kita bahas. Mangkunegaran adalah satu dari 4 pecahan kerajaan Mataram Hitam yang istilahnya terletak di Jakarta, Jawa Tengah. Pendirinya adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau dikenal juga Mangkunegaran I. Antara tahun 1757 sampai tahun 1946, Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri dan independen dari Kasunanan Surakarta. Sedangkan mulai 1950, statusnya hanya sebuah keraton dengan raja tanpa kekuasaan politik. Sejarah berdirinya Mangkunegaran berawal dari konflik perebutan takhta di antara para pewaris Mataram. Sejak penguasa Mataram mulai bekerja sama dengan VOC, pemberontakan dari keluarga kerajaan ataupun pihak luas makin sering terjadi. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan Mangkubumi. Raden Mas Said adalah putra Pangeran Mangkunegaran sekaligus cucu Amangkurat IV. Menurut sumber-sumber dari Mangkunegaran, Pangeran Mangkunegaran adalah putra tertua Amangkurat IV yang sebenarnya berhak menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Namun, dalam kenyataannya justru Pakubuwono II yang naik tahta. Sedangkan Pangeran Mangkunegaran diasingkan ke Sri Lanka karena tidak disenangi Belanda. VOC sudah beberapa kali mengajukan perundingan kepada Raden Mas Said dan Mangkubumi, tetapi ditolak. Bahkan ketika Mangkubumi bersedia mengadakan perundingan, Raden Mas Said tetap tidak mau berkompromi dengan Belanda karena yakin akan kekuatan pasukannya. Pemberontakan Mangkubumi resmi diakhiri ketika perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1757. Yang isinya membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Nagari Kesultanan Yogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta menjadi hak Pakubuwono III. Raden Mas Said yang tidak terlibat dalam perjanjian Giyanti dan merasa belum mendapatkan haknya, semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan VOC. Di saat yang sama, VOC terus menawarkan solusi dengan jalan perundingan, yang akhirnya diterima oleh Raden Mas Said. Pihak-pihak terkait kemudian berkumpul di Salatiga, Jawa Tengah pada 17 Maret 1757 untuk menyepakati perjanjian. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Raja Mangkunegaran. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kesultanan, sehingga penguasanya tidak berhak menyandang gelar sultan ataupun sultan. Gelar para Mangkunegaran yang memegang pemerintahan di Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Mangkunegaran yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. Wilayah kekuasaan kedudukan senimping Mangkunegaran berada di Pura Mangkunegaran yang didirikan di kawasan Banjarsari, Surakarta antara 1757 sampai 1946. Kabupaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan Surakarta. Satuan militer Mangkunegaran dinamakan Legiun Mangkunegaran, sedangkan wilayahnya mencakup bagian utara kota Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, kemudian seluruh Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keseluruhan wilayah Mangkunegaran tersebut hampir mencapai 50% wilayah Kasunanan Surakarta. Dari depan penataan pemerintahan telah dilakukan sejak Mangkunegaran I berkuasa dan diteruskan terutama oleh Mangkunegaran IV, 6, dan 7.
Pada awalnya, proses penataan birokrasi pemerintahan masih dicampuri kepentingan Belanda dan Kesultanan Surakarta. Selain kekuasaannya terbatas, Mangku Negara satu masih terkait dengan Belanda dan Sunan dalam mengambil keputusan. Pada masa Mangku Negara 4, birokrasi pemerintahan dikembangkan menjadi lebih luas dan fungsional. Mangkunegaran pun mampu membentuk identitasnya sebagai kerajaan Jawa modern. Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1945, Mangkunegara 8 menyatakan bergabung dengan NKRI. Meski mulai 1950 statusnya hanya sebuah keraton dengan raja tanpa pangkat politik, Mangkunegara dari Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya hingga saat ini. Terima kasih. Sobat Konata, sampai di sini jumpa kita. Saya Guanyala Gunura Herjuna Aji Nugroho pamit. Bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.